Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dusturakum ya ahlad darb wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, wabil khusus para tetua, para tokoh, wabil khusus ayahanda Haji Muhammad Aini dan ayahanda Tuan Guru Haji Jarkasi dan pembekal dan seluruh tokoh masyarakat yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu, namun sama sekali tidak mengurangi rasa hormat ulun kepada pian-pian semuanya. Hadirin wal hadirat jamaah Majelis Silaturahmi Anwaha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak terasa malam ini kita berada di malam tanggal berapa? 7 kah 8? 8 ya. Malam ini kita berada di tanggal 8 Dzulhijjah, 8 Muharram. Berarti esok tanggal 8, Jumat tanggal 9, Sabtu itu tanggal 10, yang biasa kita sebut dengan hari Asyura. Kata orang Jawa Suro, Asyura. Di hari Asyura itu Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan keberkahan yang jumlahnya itu sangat banyak. Maka dari itu pada kesempatan kali ini, minggu yang lalu kita bahas bersama tentang keutamaan awal tahun. Malam ini kita bahas tentang keutamaan hari Asyura, keutamaan tanggal 10 bulan Muharram, yang mana Asyura ini adalah suatu hari yang mulai zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Tanggal 10 bulan Muharram atau hari Asyura ini memang istimewa. Di antaranya di tanggal 10 bulan Muharram atau hari Asyura, Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabiullah Adam alaihi salam. Beliau berdoa terpisah dari istri tercinta yaitu Sayyidah Hawa, yang mana dalam perpisahan itu ketika beliau diturunkan ke bumi kesedihan, merasa bersalah, merasa telah membuat Allah kecewa, sampai-sampai beliau mengatakan, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah melakukan kezaliman pada diri kami sendiri. Kami telah melakukan dosa atas diri kami sendiri. Kami telah berbuat zalim kepada diri kami sendiri. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Kalau Engkau tidak mengampuni kami ya Allah, kalau Engkau tidak menyayangi kami, merahmati kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, maka niscaya kami ini termasuk orang-orang yang rugi. Itu dibaca setiap hari, setiap saat oleh Nabi Adam. Sidin merasa bersalah. Sidin merasa bahwasanya Sidin ini telah melakukan suatu kekhilafan. Akhirnya Allah terima taubatnya Nabiullah Adam pada tanggal Asyura, tanggal 10 Muharram. Makanya istimewa. Dari zaman Nabi pertama itu sudah istimewa. Yang kedua, di Asyura ini juga Allah Subhanahu wa taala angkat salah satu nabinya, karena ada nabi yang sampai sekarang masih hidup, walaupun ini adalah ba'du riwayat, ini sebagian riwayat, yaitu Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Asyura. Kemudian juga Nabi Nuh alaihi salam, ketika beliau disuruh untuk mengolah perahu yang sangat besar,
perahu yang bisa menampung sekian makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah akan menurunkan hujan yang sangat lebat dan akan terjadi banjir bandang, yang mana para ahli sejarah mengatakan hampir seluruh dunia saat itu banjir. Nabi Nuh alaihi salam terombang-ambing di tengah banjir bandang tersebut, dan subhanallah juga terjadi tanggal 10 bulan Muharram. Begitu juga Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga lahir di hari Asyura. Begitu juga Nabiullah Ibrahim diangkat oleh Allah sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Rasulullah itu adalah Habibullah, jadi Rasulullah itu Habibullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Apa bedanya Khalil dengan Habib? Rasulullah Habib, Rasulullah bukan Khalilullah, tapi Rasulullah Habibullah. Ya Habibullah, assalamu alayka ya Nabiyullah. Kalau kita di depan makam Nabi, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabiyullah, assalamu alayka ya Habibullah. Sedangkan Nabi Ibrahim Khalilullah. Apa bedanya? Kalau Khalil itu kekasih karena memang ada sebab. Nabi Ibrahim diangkat menjadi Khalilullah karena kesabarannya, karena ibadahnya. Nabi Ibrahim dari kecil tidak pernah melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang saat itu hidup, yaitu nyembah berhala dan lain sebagainya. Ayahnya nyembah berhala, bahkan tukang bikin berhala. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam dari bayi, dari kecil tidak pernah mau dibawa untuk menghadap ke berhala. Setiap mau dibawa dari kecil, dari bayi, Sidin nangis. Akhirnya orang tuanya nggak mau membawa Ibrahim bayi untuk menghadap ke berhala. Saat itu dijaga oleh Allah. Ibadahnya Nabi Ibrahim, ketaatannya Nabi Ibrahim, saking taatnya disuruh nyembelih anaknya loh dilakukan, disuruh meninggalkan istrinya dan anaknya yang masih bayi di padang pasir, itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena ketaatannya, maka Nabi Ibrahim diangkat pas hari Asyura sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah. Kalau Habibullah, kekasih Allah yang julukannya Habib, itu memang bukan karena ibadah, bukan karena ketaatan, bukan karena sesuatu, tapi memang zatiyahnya Nabi Muhammad, zatiyahnya Rasulullah, itu memang Allah sudah cinta dengan zatiyahnya. Sampai-sampai sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, laulaka ya ma khalaqtul aflaq. Seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Cintanya Allah kepada Nabi Muhammad karena sebab, bukan karena sesuatu. Tapi cintanya Allah kepada Nabi Ibrahim dan lain sebagainya itu karena ada sesuatu. Itu bedanya. Jadi diangkatnya Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah itu juga pas hari Asyura. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni, memaafkan kekhilafan Nabi Daud alaihi salam juga pas hari Asyura. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat Nabi Isa ke langit, dan nanti di akhir zaman akan Allah turunkan Nabi Isa untuk menghancurkan kebatilan, untuk membinasakan orang-orang yang menganggap Sidin sebagai Tuhan. Nanti akan turun Sidin di akhir zaman. Itu pas diangkatnya Nabi Isa alaihi salam, itu juga terjadi di hari Asyura. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun laknatullah alaih, itu juga di hari Asyura. Makanya orang-orang pengikut Nabi Musa, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, dari dulu mereka itu puasa hari Asyura. Bubuan Yahudi itu puasa. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk puasa di Asyura, tapi Nabi Muhammad itu orangnya kada mau sama dengan orang Yahudi, kada mau sama dengan orang Nasrani. Ketika Nabi Muhammad bingung kayak apa menyeru masyarakat agar mau kumpul di masjid sholat,
sebelum ada adzan ada orang mengusulkan lonceng, toeng toeng, adzan, ayo sholat gitu. Rasulullah kadang-kadang itu lonceng kebiasaan orang sama ada bubuan. Sidin gak ada mau. Kenapa? Ada lonceng. Makanya kalau bisa sekolahan tuh jangan lonceng yang di pondok kami pernah itu loncengnya kayak itu, anak-anak pengurus tuh nukar lonceng yang persis lonceng kayak di gereja, sarik guru ya, sarik, nggak mau kayak gitu, yushbih, ada tasyabuh di situ. Akhirnya ada orang mengusulkan lagi, ya Rasulullah kita sediakan kayak tempat untuk membakar api, jadi kalau sudah nanti masuk waktu sholat kita bakar api, kemudian asap keluar, orang-orang akan tahu bahwasanya ini waktu sholat telah masuk. Jar Sidin jangan, itu menyerupai orang Majusi, kada mau. Akhirnya diusulkanlah yang namanya adzan dan lain sebagainya, baru Sidin mau. Kemudian pada suatu ketika Sidin itu melihat ada sahabat rambutnya ini apa namanya, ada tengah itu, pemisah rambutnya ada di tengah, apa namanya itu? Belahannya itu ada di tengah. Adakah pian? Periksa coba rambutnya. Rasulullah ada suka yang ada di tengah, kayak artis-artis Korea. Jadi akhirnya Jar Sidin sampai dipanggil sama Rasulullah. Rambut itu dipegang sama Sidin. Jangan kayak ini kata Sidin. Jadi di pinggir. Nah, jadi belahannya pinggir. Ulun alhamdulillah belahan pinggir, tapi kada suah ada belahannya. Kenapa? Botak terus, potong pendek terus. Selama mondok nggak pernah rambut panjang, dari dulu sampai sekarang baru panjang sedikit potong ya. Jadi kalau pian-pian jangan tengah. Kenapa tengah? Itu juga sama, bubuan Yahudi itu tengah. Begitu juga ketika orang itu kumisnya panjang terlalu panjang, kayak orang-orang apa Pak Raden kumisnya panjang, itu juga kada mau Sidin. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi kayak itu juga, jenggot panjang, kumis panjang, saking panjangnya sampai dibentuk kayak ini. Nah, itu Sidin kada suka. Intinya Rasulullah itu kada suka kalau kita ini menyerupai bubuan sebelah, kita menyerupai bubuan Yahudi, kita menyerupai, kada suka. Kenapa? Karena man tasyabbaha biqaumin Jar Sidin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai kebiasaan sebuah kaum, maka ini orang termasuk kaum tersebut. Makanya Sidin gak ada mau. Nah, ketika Allah merintahkan Sidin juga berpuasa di Asyura, Sidin berpesan, tolong kalian khaliful Yahud, kalian harus berbeda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu Asyura puasa, kalau kita Tasu'a juga puasa. Hari Tasu'a itu tanggal 9. Nah, ini ada riwayat yang mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menyebutkan di dalam kitab Ihya, sebutkan oleh Imam Ghazali alaihi wasallam annahu qala man shama thalathata ayyamin min syahri haram, barang siapa yang puasa 3 hari di bulan haram, bulan yang mulia. Bulan mulia itu salah satunya Muharram, Al-Khamis wal Jum'ah was Sabtu, hari Kamis, Jumat, Sabtu. Kataballahu ta'ala lahu ibadata 700 amin, maka Allah akan menulis seolah-olah orang tersebut ibadah selama 700 tahun. Adakah di antara ulun pian yang bisa hidup sampai selama itu? Kada ada. Tapi pahalanya bisa kita dapatkan, pahala ibadah selama 700 tahun. Ini kalau kedengaran bubuan Wahabi, kata mereka ada maudhu katanya, ini hadis palsu katanya. Ya sudah, terserah pian, kalau pian ngomong palsu jangan mengamalkan. Kalau kami percaya, makanya kami mengamalkan. Ini yang ngomong bukan ulun, yang ngomong bukan siapa-siapa, Imam Ghazali, Hujjatul Islam, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang kitabnya, kitab Ihya itu dikomentari oleh para ulama, yakadu an yakunal ihya Qur'anan,
Hampir saja kitab Ihya Ulumuddin itu sama seperti Al-Quran, saking lengkapnya. Nah, di dalam kitab Ihya ini ada ini hadis ini. Jadi barang siapa yang puasa 3 hari berturut-turut di bulan haram, di bulan yang mulia, salah satunya bulan Muharram, hari Kamis, esok hari apa? Kamis, malam ini Kamis sudah kan? Esok barang siapa puasa hari Kamis, disambung hari Jumat, disambung hari Sabtu, pas besok hari Kamis, ya, hari Kamis puasa Kamis, kemudian yaumul Jum'ah kita puasa tasu'a, nawaitu soma tasu'a sunnatan lillahi ta'ala, hari Jumat. Kemudian hari Sabtu kita puasa Asyura, nanti buka puasa pakai bubur Asyura, ya, kebiasaan kita kan, bukan kita ini kan mau olah bubur Asyura. Maka itu Allah akan memberikan pahala seolah-olah orang tersebut pahala selama 700 tahun, ya. Allah akan tulis, kataballahu ta'ala lahu ibadata sab'imi'ati amin. Yang percaya silahkan mengamalkan. Kalau ulun sangat percaya, karena ini yang mengatakan Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang mana kitab Ihya itu sudah tidak diragukan lagi keutamaannya. Jadi puasa, ya, Allah menyelamatkan Nabi Musa itu di hari Asyura. Begitu juga Allah mengeluarkan Nabi Yunus bin Matta dari perut apa? Perut ikan, itu juga di hari Asyura. Di perut ikan gelap. Bayangkan kita di perut ikan kayak apa? Sidin sampai mengatakan, Masya Allah, doanya luar biasa, doanya luar biasa. Akhirnya apa? Akhirnya la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minat. Itu doanya Nabi Yunus bin Matta. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang membaca doa Nabi Yunus bin Matta dalam keadaan kesedihan, dalam keadaan sempit, dalam keadaan terjadi suatu masalah yang sangat luar biasa beratnya, maka tidaklah orang membaca doa Nabi Yunus bin Matta, saudaraku Yunus bin Matta, kata Nabi Muhammad, kecuali Allah akan angkat segala masalahnya, Allah akan selesaikan segala persoalan dalam kehidupannya. Baca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan itu juga terjadi di hari Asyura. Nah, itu makanya hari Asyura itu istimewa. Nah, sekarang amalan apa saja? Ulun tadi nulis nyari di beberapa kitab ini, ulun simpulkan ada 5. Diingat-ingat, dicatat. Kalau bawa HP direkam. Kalau kada nanti betakon sama yang ingat, ya. Jadi jangan kada didengarkan. Ini juga setahun sekali ini, ya, hari Asyura. Yang pertama, puasa. Sangat dianjurkan untuk puasa di hari Asyura. Dan ulun sampaikan tadi, sudah ulun sampaikan, puasanya jangan hanya esok hari Sabtu, tapi esok Kamis kita sudah puasa. Niatkan malam ini kita puasa. Ada gasan sahur kada? Wah, ada panitia tadi bagi-bagi nasi bungkus. Itu gasan sahur itu. Hah? Esok kita puasa. Santri puasa esok. Kamis, Jumat, Sabtu puasa. Karena mengamalkan hadis yang disebut Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Kita nggak melihat karena pahalanya besar, tapi kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang memuliakan bulan yang mulia. Itu aja sudah. Dan semoga dengan berkat kita memuliakan bulan yang mulia, yaitu bulan Muharram, Allah muliakan kita semuanya. Sebagaimana Allah selamatkan Nabi Yunus bin Matta dari perut ikan, Allah selamatkan kita dari api neraka. Amin. Sebagaimana Allah selamatkan itu Nabi Ibrahim dari Fir'aun, dan Allah tenggelamkan itu Fir'aun, Allah selamatkan Nabi Musa alaihissalam. Semoga Allah selamatkan diri kita semuanya. Yang ada masalah Allah selesaikan semuanya. Jadi jangan pandang, oh ini puasa 3 hari dapat pahala 700 tahun beribadah. Jangan melihat itunya, kita melihat ridhonya Allah kepada kita semuanya. Ya, esok niatkan puasa. Esok Kamis, Jumat, Sabtu. Kayak apa niatnya? Niat esok nawaitu soma yaumil khamis misalkan. Ulun sengaja niat puasa Senin Kamis sunnah lillahi ta'ala. Niatnya kada harus pakai bahasa Arab. Yang penting malam ini niat. Esok Jumat kita niat puasa Tasu'a.
Kalau kada bisa ngomong tasu'a, ya Allah ulun niat puasa tanggal 9. Nah paling nyaman dah. Orang ngomong tasu'a apa? Tasu'a apa? Bingung ngomong tasu'a. Ya, diambil dari kata-kata tis'atun. Ya, tasu'a tanggal 9. Malam esok kita niat puasa apa? Hari tanggal 9 bulan Muharram, tasu'a. Hari Sabtu kita puasa Asyura. Jadi mulai esok. Itu yang pertama. Yang kedua, amalan yang kedua, Jumat malam Sabtu. Malam Sabtu berarti malam Asyura. Ihya'ul lailah, menghidupkan malam Asyura. Jadi malam Asyura itu pian hidupkan dengan ibadah. Yang bisa sedekah, yang bisa baca solawat, yang bisa baca dzikir, yang bisa mengadakan misalkan haul jamak di rumahnya, adakan haul jamak itu pas malam Asyura. Ya, pas malam Asyura nanti pian sedekah dapat, pian kirim dzikir dapat, solawat dapat, kirim pahala ke leluhur dapat. Jadi menghidupkan malam dengan ibadah. Itu yang kedua. Yang ketiga, tausi'atul iyal. Jadi meluaskan nafkah untuk keluarga. Pian biasanya ngasih ke bini pian berapa? Satu hari berapa? 5.000? Ulun ketemu ada ibu-ibu curhat. Kata ibu-ibu itu, Ustadz, mohon doakan laki ulun tuh sadar. Loh, emang kenapa? Laki ulun tuh Masya Allah, saking pamalarnya, ulun tuh sehari dijatah 5.000 katanya. Ulun bilang kayak anak sekolah ini jatah 5.000. Saking apa? Behemat gitu. Dan itu salah. Kok misalkan sehari 5.000, sehari 10.000, sehari 15.000, maka di hari Asyura kita, terutama kita ini para bapak-bapak, para kepala keluarga, dianjurkan untuk tausi'atul iyal. Dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah diriwayatkan bahwasanya man wassa'a ala iyalihi yauma Asyura, barang siapa yang meluaskan nafkahnya atas keluarganya, istri dan anak-anaknya, yauma Asyura, di hari Asyura, wasa'allahu alaihi fi sanatihi kulliha, maka Allah akan meluaskan rizki orang tersebut selama 1 tahun. Jadi kalau ingin rizkinya lancar sampai tahun depan, esok malam Asyura atau hari Asyura, nah tukarkan baju gasan bini pian, tukarkan kalung gasan bini pian. Mampunya apa pian? Mampunya apa? Jadi kebiasaan ulun punya keluarga. Kalau keluarga ulun kebiasaan apa? Maulah makanan enak di hari Asyura, di malam Asyura maupun di esok ketika buka bersama, tapi diutamakan malam karena kita mengambil keberkahan Asyura. Dan bagi-bagi uang, kita ngasih ke istri, nih hadiah buat pian Asyura, ya senang tuh. Pokok barang siapa yang meluaskan nafkah, artinya biasa ngasih 10 ditambahi sekarang 15.000, biasa 15, 20. Makanya sebagian ulama juga mereka punya kebiasaan nukarkan baju bukan di hari raya, bukan hanya di hari raya, tapi hari Asyura mereka nukarkan baju. Kalau ulun sama istri sama anak-anak, pokok hari Asyura ketika Hasan itu masih kecil kayak tahun kemarin masih itu, ulun tukarkan mainan. Ulun nanti beli snack bagikan ke santri, karena santri kan tanggungan ulun juga. Jadi kayak kayak keluarga. Jadi pian esok malam Sabtu berarti ya, pian nukar wadah kah, makan sama istri sama anak, atau anak istri pian ajak ke warung. Di Wirang kan banyak pilihan, ada nasi goreng lah, ada bakso lah, apalah, pokok menyenangkan hati istri dan keluarga. Intinya tausi'atul iyal. Barang siapa yang meluaskan nafkahnya untuk istri dan anak-anaknya di hari Asyura, maka Allah akan luaskan rezekinya selama 1 tahun. Dan semoga Allah luaskan rezeki kita semuanya.
Makanya esok Asyura, malam Asyura atau hari Asyura, nah bagi-bagi hadiah, bagi-bagi hadiah. Yang pian diisi anak buah, pian diisi anak buah karyawan, nah bagi-bagi. Hari Asyura, 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 Asyura. Kenapa? Kan hari Asyura ini adalah hari istimewa, ya. Jadi bukan hanya hari rayanya anak yatim, enggak. Bukan hanya hari rayanya anak yatim. Ngasih anak yatim enggak harus bulan Asyura. Kenapa? Karena anak yatim perlunya bukan hanya Asyura. Tapi di hari Asyura ini kita dianjurkan nih banyaki sedekah, terutama ke orang-orang terdekat, istri dan anak-anak kita. Ya, semoga Allah kasih kemudahan kita, Allah kasih kemampuan kita untuk menyenangkan keluarga kita di hari Asyura, sehingga 1 tahun Allah akan mudahkan rezeki kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sampai-sampai dikisahkan ada Al-Habib Hamid bin Alwi Al-Haddad, saudaranya Habib Abdullah Al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad yang kita baca. Ketika Sidin menghadiri majelis di masjid tentang keutamaan, yang menjelaskan tentang keutamaan hari Asyura di Masjid Ba'alawi, Sidin mendengar keutamaan sedekah di hari Asyura. Akhirnya Sidin ini pada hari itu keluar dari rumah gak bawa apa-apa, gak bawa apa-apa. Akhirnya Sidin melepas itu, mengambil baju-baju keluarganya, baju Sidin, baju bini Sidin, baju anak-anak Sidin, diambil disedekahkan semuanya. Kenapa? Gak ada uang. Itu saking pengennya bisa bersedekah di hari Asyura. Syukur-syukur kalau ada anak yatim pian kasih, ada fakir miskin pian kasih. Selain ngasih istri dan anak-anak, itu fakir miskin, anak yatim kasih semuanya. Pokok banyaki sedekah, intinya banyaki sedekah. Ini ada cerita di Mesir. Dulu ada seorang laki-laki yang mana dia tidak layam liku illa thauban wahida. Jadi nggak punya apa-apa kecuali 1 baju aja, saking miskinnya. Fasalla subha yauma Asyura fi jami'i Amr bin As. Akhirnya pas hari Asyura, laki-laki miskin tersebut itu sholat subuh di masjid Amr bin As yang ada. Faqalat lahum ra'atun. Akhirnya ketika Sidin bulik dari masjid mau menuju ke rumah Sidin, tiba-tiba ada seorang perempuan yang mana dia minta-minta. Apa kata perempuan tersebut? A'tini syai'an lillah asta'inu bihi ala auladi. Tuan, tolong kasih ulun, apakah yang bisa aku berikan kepada anak-anakku? Anak-anaknya belum makan, pengemis. Qala na'am. Kata laki-laki itu na'am, karena barusan tadi mendengar tentang keutamaan sedekah di hari Asyura. Keluar masjid ada pengemis minta, ibu-ibu katanya gasan anak-anaknya yang kelaparan. Padahal ini orang nggak punya apa-apa, punyanya hanya 1 baju, punyanya duit kada diisi, makanan kada diisi, punyanya hanya 1 baju. Akhirnya apa? Faraja'a ila baitihi. Kemudian Sidin ini bulik ke rumahnya. Wantaza'a thawba wa dafa'ahu min syikil bab. Kemudian Sidin lepas bajunya, Sidin lepas baju satu-satunya dilepas. Akhirnya perempuan tadi dipanggil, kemudian dari balik pintu ini Sidin mengasihkan, nih terima bajuku, jual, semoga nanti laku dan uangnya bisa pian gunakan untuk nukar makanan gasan anak-anak pian. Masya Allah, ini nggak punya apa-apa tapi tahu keutamaan sedekah di hari Asyura, itu baju satu-satunya disedekahkan. Akhirnya si ibu tadi itu ngangkat kedua tangannya berdoa, albasakallah min hulalil jannah. Wahai Tuhan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memakaikan pian dengan pakaian-pakaian indah, perhiasan-perhiasan indah dari surga. Amin, jar Sidin dari balik pintu. Fara'a tilkal lailah fil manam. Akhirnya Sidin ini melihat di dalam mimpi, malamnya guring mimpi, melihat haura'a jamilatan wa ma'aha tufahatun laha raihatun thayyibah. Di dalam mimpi Sidin melihat ada seorang bidadari yang cantiknya luar biasa, bidadari yang sangat cantik. Ini Sidin ini belum nikah, Sidin kada bisi bini, kada bisi keluarga, sorangan. Jadi malam mimpi bertemu dengan bidadari, dan bidadari itu membawa tufahah, apel yang baunya itu wangi. Kemudian bidadari itu fakassaraha,
Kemudian bidadari itu ngasihkan apel itu ke orang tersebut, diambil, dibelah. Di dalam apel tersebut terdapat apa? Terdapat hullatun, perhiasan. Terdapat perhiasan. Akhirnya faqala laha, laki-laki itu ngomong sama bidadari di dalam mimpi, ya, dalam mimpi itu, man anti, siapa pian, siapa pian? Akhirnya qalat ana Asyura zaujatuka fil jannah. Allah, ulun ni Asyura, bini pian di surga. Allah, ini belum bisi bini, ya kan? Pas subhanallah, Allah mimpikan dia seorang bidadari, masya Allah. Akhirnya tiba-tiba Sidin bangun. Sidin bangun. Ketika bangun, dicium tangan, baunya itu wangi. Bau apel yang tadi di dalam tidurnya dia mencium, setelah bangun masih tercium itu bau apel. Akhirnya Sidin itu sholat 2 rakaat. Setelah sholat ngangkat kedua tangannya, Allahumma in kanat zaujati haqqan fil jannah faqbidni ilaik. Ya Rabb, kalau memang tadi yang ulun lihat di mimpi itu adalah bini ulun di surga, kalau itu memang bini ulun, engkau sediakan ulun bini itu orangnya, cabut nyawa ulun sekarang juga. Pas dia ijabah sama Allah, mati itu orangnya, tapi dapat bidadari. Nanti bapak-bapak doa gitu, ya Allah, kalau memang ulun ada nih bini ulun bidadari di surga, matikan ulun. Pas mati, subhanallah, ketika wafat sudah Allah siapkan tadi bidadari yang mendatangi orang tersebut. Ini berkah apa? Sedekah di bulan di hari Asyura, Allah ganti dengan bidadari. Ibu-ibu jangan cemburu, nanti bapak-bapaknya sedekah, ini sedekah untuk bidadari ya ini. Kada, artinya ini keutamaan, menunjukkan keutamaan sedekah di hari Asyura, masya Allah, ya. Itu yang keberapa tadi? Yang ketiga, jadi tausiatul iyal dan sedekah. Yang keempat, membaca ayat kursi kayak di hari pertama sebanyak 360 kali. Cuma bedanya, kalau di hari pertama kan kita bisa sambil guring kan, sambil apa kan. Kalau di hari Asyura ini agak terberat sedikit. Bacanya itu harus menghadap kiblat, posisi duduk kada boleh berubah-ubah. Baca 360 kali ayat kursi, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini berat, tapi barang siapa yang bisa mengamalkan itu, masya Allah, ya. Barang siapa yang bisa mengamalkan itu, masya Allah, luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala akan jauhkan dia dari hal-hal yang tidak dia sukai. Pokok akan dibuat Allah nyaman hidupnya selama 1 tahun. Itu yang keempat. Yang kelima, baca hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 70 kali. Di dalam riwayat dikatakan, barang siapa yang baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, bukan hanya hasbunallah wa ni'mal wakil, tapi lengkap, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Barang siapa yang membaca itu sebanyak 70 kali, kafahullah, maka Allah akan cukupkan orang tersebut tilka sanah, selama 1 tahun. Allah akan kasih kecukupan. Nggak bisa ayat kursinya, nah ini hasbunallahnya ini ya, 70 pian baca, bini pian baca 70 kali, maka Allah akan kasih kecukupan. Itu di beberapa amalan yang dianjurkan di di hari Asyura. Yang pertama puasa, kalau bisa puasanya mulai esok. Yang kedua menghidupkan malamnya dengan ibadah. Yang ketiga tausiatul iyal, yaitu memperluas nafkah untuk istri dan anak-anak serta sedekah kepada fakir miskin dan sebagainya. Yang keempat baca ayat kursi 360 kali dengan awal Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang terakhir baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu dibaca, semoga Allah bisa semoga Allah mudahkan kita sehingga kita bisa mengamalkan amaliyah yang dianjurkan diamal. Amin. Niatkan semuanya. Kemudian ada doa yang terakhir, ada doa apa yang membaca doa ini sebanyak 7 kali
lam yamut tilka sanah. Jadi barang siapa doa ini mati setahun itu, Sidin nggak mati tahun itu. Lah terus kayak apa kalau orang memang takdirnya mati tahun itu? Yang ditakdir yuwafaq li qiraati, maka tidak akan dikasih taufik oleh Allah untuk membaca doa ini. Nah ini sudah ulun sampaikan, kalau pian kada baca, nah berarti pian mati tahun ini. Jadi di sini dikatakan barang siapa yang baca doa ini lam yamut tilka sana wa man dana ajaluhu lam yuwaffaq li qiraati. Barang siapa yang kada baca doa ini di hari Asyura, berarti orang ini memang ditakdirkan oleh Allah, memang waktunya sudah habis di tahun itu. Makanya para ulama sampai-sampai mengingatkan para keluarga dan murid-muridnya untuk membaca doa ini di hari Asyura sebanyak 7 kali. Nanti kalau kita memang nggak baca, memang sudah waktunya, sudah parak dah waktunya dah. Apa doanya? Doanya sedikit ini, nggak terlalu panjang. Nanti insya Allah pas malam apa? Malam Asyura ya. Nanti kita bagikan di medsos, kita bagikan di media sosial. Pian bisa ambil di Facebook Anwaha Media, atau mungkin di Instagram Anwaha Media, atau mungkin disebar di grup-grup, mungkin di grup Syarikat Kematian atau apa, nanti kita sebar doa ini. Doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallah mil'al mizan wa muntahal ilm wa mablaghar ridha wa zinatal arsh, la malja'a wa la manja minallah illa ilaih. Subhanallah adada syafa' wal watar wa adada kalimatihi tammati kulliha. As'aluka salamata kullaha birahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil, ni'mal mawla Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. 7 kali. Maka lam yamut tilka sanah, insyaallah dia tidak mati tahun itu. Wa man dana ajaluh, barang siapa yang memang sudah parak ajalnya, maka lam yuwaffaq li qiraatih, maka dia tidak akan dimudahkan oleh Allah, dibimbing oleh Allah untuk baca doa itu. Insyaallah santri diingat-ingatkan, Fauzan suruh ngetik, di share di media sosial. Doa ini dibaca 7 kali di malam Asyura atau hari Asyura. Semoga Allah kasih kita umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, dan semoga Allah berkahi hidup kita, Allah berkahi umur kita, Allah berkahi keluarga kita, Allah berkahi kampung kita, Allah berkahi bangsa kita, Allah berkahi rizki kita, dan semoga Allah berkahi anak-anak kita. Semoga Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang salih salihah. Semoga di hari Asyura Allah Subhanahu wa taala keluarkan kita semuanya dari segala masalah. Allah selesaikan semua masalah-masalah kita. Allah selesaikan semua problematika kita. Allah jadikan kita semuanya orang-orang yang mendapatkan rahmat di hari Asyura, yang mendapatkan rahmat kemuliaan di hari Asyura. Dan semoga kita semuanya tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kecil maupun yang besar, yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Dan semoga kita semuanya tidak keluar dari tempat ini kecuali dipastikan oleh Allah nama-nama kita termasuk orang-orang yang tidak mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah, yang tidak meninggalkan dunia yang sementara menuju ke tempat yang kekal dan abadi kecuali dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Allahumma aslih lana sya'nana kullah, Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa a'tina wa la tahrimna, warda 'anna ya arhamar rahimin, ya muyassira kulli asir, wa ya jabira kulli kasir, wa ya sahiba kulli farid, wa ya muhniya kulli faqir, wa ya muqwiya kulli dha'if, wa ya ma'man kulli makhif. Yassir alaina kulla asir, yassir alaina kulla asir, yassir alaina kulla asir, fataysirul asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al bayan wa tafsir,
حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير وخبير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بحق محمد صلى الله عليه وسلم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنافك الذي لا يرم وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا وأنت ثقتنا ورجاؤنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة.